Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang setia kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu, kembali kami ada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah ingkar kepada janji-Mu. Engkau setia dan berbelas kasihan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, terangi hati kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10 tertulis, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dunia sekarang ini boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan perjanjiannya kepada kita tidak pernah Ia ingkari. Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, keadaan yang mencemaskan dan mengkhawatirkan, mari miliki 7 sikap berikut ini. Yang pertama saudara, kuatkanlah hati kita. Situasi sekali lagi boleh berubah menjadi sulit, namun dalam semuanya itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Bukan hanya dalam kesulitan kita harus menguatkan hati, tapi dalam kemudahan juga kita harus memiliki hati yang kuat agar tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Jangan lemah semangat kita, jangan lemah iman, tetaplah kuat saudara dan teguh untuk percaya selalu kepada Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 9 tertulis, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua saudara, berbahagialah selalu di dalam Tuhan. Berbahagia bukan tujuan, tapi berbahagia adalah sikap hati kita. Kita bisa tetap berbahagia meskipun harapan kita belum tercapai. Kita bisa tetap berbahagia meskipun berada dalam kekurangan atau persoalan dan situasi apapun juga. Dan bukan itu saja, kita dapat berbahagia karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang ketiga saudara, jalani setiap hari dengan bersyukur. Ucapkanlah syukur selalu kepada Tuhan dalam segala hal. Mengucap syukur itu baik saudara buat jiwa kita dan mengundang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan dan mujizat dalam bersyukur. Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang keempat saudara, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah buat bangsa-bangsa. Berdoalah buat jiwa-jiwa. Berdoalah buat keluarga kita. Dan berdoalah untuk diri kita secara pribadi. Sampaikanlah segala permohonan kita kepada Tuhan dalam doa dengan pengucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Yang kelima saudara, setialah kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi hidup membuat kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan.
Tetaplah setia dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kasihilah Tuhan dan turutilah firman-Nya. Dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-24 tertulis, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Yang keenam, saudara, saling membantu. Seringkali kita berfokus pada diri kita sendiri dan merasa diri kita sebagai orang yang paling malang di dunia. Tapi janda miskin di Sarfat membantu Nabi Elia dengan memberikannya makanan yang ia perlukan, padahal ia juga mengalami kekurangan. Saudara yang terkasih, biarlah kita senantiasa dapat saling memperhatikan dan saling membantu dengan apa yang bisa kita berikan. Jangan tunggu kita berlimpah baru memberi, tapi dengan apa yang kita bisa beri, berikanlah, bantulah orang yang membutuhkan. Tuhan sumber berkat akan membalas setiap kebaikan kita. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Yang ketujuh, saudara, tetaplah menyala-nyala di dalam Tuhan. Seringkali keadaan yang sulit ataupun keadaan yang menyenangkan membuat kerajinan kita kendor. Kita mulai mundur dan mulai kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Tapi mari saudara, pesan firman Tuhan bagi kita adalah tetaplah bersemangat dan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Menyala-nyala dalam roh, rajin dan berkobar bagi pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak atau terbalik sekalipun, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita dan tidak akan pernah terbalik. Tuhan selalu mengasihi kita dan menyertai kita di sepanjang jalan kehidupan kita di bumi ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, sekalipun dunia ini lenyap, tapi kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Dan kasih-Mu tidak akan pernah lenyap. Engkau setia kepada perjanjian-Mu yang kekal. Engkau melindungi kami, Engkau menyelamatkan kami, dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi dunia yang tidak menentu, tolong kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu dan senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur dan mengingat akan segala kebaikan-Mu. Berikan kami ya Tuhan, hati yang senantiasa rindu untuk berdoa dan tidak jemu-jemu untuk berdoa kepadamu. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami setia senantiasa kepadamu sampai akhir hidup kami. Dan dalam situasi kehidupan ini, ajar kami Tuhan untuk saling membantu, menolong sesama kami yang membutuhkan. Bukakan mata hati kami Tuhan, untuk kami berbelas kasihan, sebagaimana Tuhan telah berbelas kasihan kepada kami. Kobarkanlah ya Tuhan hati kami, untuk terus melayani-Mu dengan penuh semangat. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengobarkan hati kami, untuk semangat dan melayani Tuhan, dan mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas-tugas, pekerjaan dan pelayanan kami, supaya dalam segala aktivitas kami di hari ini, nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalamnya. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati bangsa-bangsa di dunia. Curahkanlah ya Tuhan, hujan keselamatan kepada semua orang dari setiap bangsa. Biarlah semua orang dapat melihat kemuliaan-Mu dan berjumpa secara pribadi dengan Engkau.
serta bertobat dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.